Assalamualaikum warga YouTube. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin modern, manusia sering merasa ingin bebas. Bebas berbicara, bebas bertindak, dan bebas memilih jalan hidupnya. Namun, dalam keinginan untuk meraih kebebasan mutlak, seringkali manusia lupa bahwa hakikat kebebasan bukanlah tanpa batas. Islam memandang bahwa hidup manusia justru indah karena dibingkai oleh aturan. Tanpa aturan, hidup akan kehilangan arah. Dalam Islam, aturan bukanlah belenggu, melainkan bimbingan. Allah menurunkan syariat bukan untuk membatasi manusia, tetapi untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Seperti pagar yang melindungi taman agar tidak dirusak oleh binatang liar. Demikian pula hukum-hukum Allah menjaga manusia agar tidak menzalimi diri sendiri ataupun orang lain. Allah berfirman, "Dan kami tidak menurunkan Al-Quran kepada Muhammad agar engkau menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Surat Thaha ayat 2 dan 3. Ayat ini menegaskan bahwa aturan dalam Islam tidak dimaksudkan untuk mempersulit, melainkan untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Manusia bukan malaikat yang selalu taat, tapi juga bukan hewan yang mengikuti naluri tanpa pertimbangan. Maka Allah mengajarkan batas, halal dan haram, benar dan salah, adil dan zalim, agar manusia tetap berada di jalan kemuliaan. Ketika seseorang memilih hidup tanpa aturan, ia sebenarnya menurunkan derajat kemanusiaannya. Sebab, yang membedakan manusia dari hewan bukanlah kekuatan fisik atau insting bertahan hidup, melainkan akal dan tanggung jawab moral. Seekor serigala tidak merasa bersalah ketika memangsa domba, sebab ia tunduk pada nalurinya. Tetapi manusia, bila ia mengambil milik orang lain, melukai sesama, atau menipu demi keuntungan pribadi, hatinya akan gelisah, karena fitrahnya tahu bahwa ia telah melanggar sesuatu yang suci, yakni aturan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan aturan adalah dua sisi dari satu koin. Tidak ada kepemimpinan tanpa aturan, dan tidak ada kehidupan bermartabat tanpa tanggung jawab. Sebagai contoh, simaklah ilustrasi berikut. Suatu sore, di sebuah taman kota, seorang pemuda duduk di bangku sambil menatap langit yang mulai memerah. Di sebelahnya, duduk seorang lelaki tua, berjambut putih, dengan senyum yang teduh. "Bapak," ujar sang pemuda pelah, "saya sering merasa hidup ini penuh aturan. Dari kecil disuruh ini itu, di sekolah ada peraturan ini itu, di rumah ada larangan, bahkan dalam agama pun banyak sekali batasan. Kadang saya ingin hidup bebas saja, seperti burung di langit." Si lelaki tua menatapnya, lalu menunjuk ke langit yang biru. "Engkau lihat burung itu?" katanya lembut. "Ia memang terbang bebas, tapi apakah benar-benar tanpa aturan?" Pemuda itu terdiam. "Burung itu," lanjut sang lelaki tua, "tidak akan terbang di malam gelap tanpa arah. Ia tahu kapan harus beristirahat, kapan harus mencari makan, bahkan tahu arah pulang saat musim berganti. Itu juga aturan, bukan dari manusia, tetapi dari Tuhan. Jika burung saja hidup dengan fitrahnya, mengapa manusia ingin hidup tanpa pedoman?" Pemuda itu menunduk. "Jadi, aturan itu bukan untuk mengekang?" Lelaki tua tersenyum. "Bukan, aturan adalah sayapmu. Tanpa aturan, kau bukanlah terbang, melainkan jatuh." Allah menciptakan manusia dengan kecenderungan ganda, akal dan nafsu, batas dan kebebasan, kendali dan keinginan. Tanpa aturan, manusia akan dikuasai oleh nafsu, dan dunia menjadi rimba di mana yang kuat memaksa yang lemah. Karena itu, Islam datang membawa keseimbangan, memberi ruang bagi kebebasan, tetapi dengan bingkai tanggung jawab. Allah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Surat Ar-Rum ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa fitrah manusia sebenarnya adalah hidup dalam keteraturan. Orang yang menolak aturan sejatinya sedang menolak fitrahnya sendiri. Maka tak heran, orang yang hidup tanpa aturan merasa hampa, meski dunia di tangannya. Islam tidak memisahkan antara aturan agama dan kehidupan sosial.
Keduanya saling melengkapi. Agama memberi nilai, negara menegakkan keadilan, dan keluarga menanamkan kasih sayang. Bila satu saja diabaikan, maka yang lain akan ikut goyah. Aturan agama menjaga hati, agar manusia tidak sombong, tamak, atau lupa diri. Aturan negara menjaga keadilan, agar manusia tidak saling merampas hak satu sama lain. Aturan keluarga menjaga kasih, agar manusia tidak hidup dalam kesepian dan kebencian. Ketiganya berakal pada satu prinsip, yakni tauhid, bahwa segala aturan pada akhirnya bersumber dari kehendak Allah. Maka menaati aturan bukan sekedar kewajiban sosial, melainkan ibadah. Ironisnya, manusia sering mengira bahwa kebahagiaan sejati hanya datang ketika ia bebas dari aturan. Padahal, justru dalam ketaatan itulah hati menemukan kedamaian. Seorang hamba yang tunduk pada perintah Allah tidak terpenjara. Ia justru dibebaskan dari tirani hawa nafsu dirinya sendiri. Allah berfirman, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit." Surah Thaha ayat 124. Lihatlah dunia hari ini, di mana orang bebas berbicara tanpa batas, tetapi banyak hati yang terluka. Bebas berbuat apa saja, tetapi jiwa merasa resah. Karena kebebasan tanpa arah hanyalah ilusi. Sedangkan aturan Allah adalah jalan lurus yang mengantarkan pada kebahagiaan sejati, dunia dan akhirat. Sebagai konklusi, hidup dengan aturan bukan tanda kelemahan, melainkan kemuliaan. Hanya manusia yang mau diatur yang mampu menjaga kehormatannya. Sebab aturan adalah cahaya yang menuntun langkah agar tidak tersesat dalam gelapnya dunia. Dan pada akhirnya, setiap manusia akan berdiri sendiri di hadapan Allah. Bukan untuk ditanya seberapa bebas dia hidup, melainkan seberapa taat ia berjalan di jalan yang telah digariskan.